Presiden nggak tahu bau keringat rakyat. Bau keringat rakyat yang menderita seperti apa. Presiden tidak tahu apa jerit rakyat. Ketika bensin seperti sekarang itu naik, harga-harga naik, segala rupa naik, dan dolar naik, malah presiden ngomong kosong rakyat desa ndak butuh dolar. Wah, Bung, sekali lagi presiden is not supposed untuk berpidato. He's supposed to do anything technical untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jangan pidato. Pidato tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Ya Bung, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wah, Bung, salam mendinginkan suasana, menenteramkan jiwa, membuat hati kita nyaman. Salam itu nyaman, Bung. Lebih hebat dari apapun. Ini kekayaan yang kita bagi. Salam itu kekayaan yang kita bagi dengan mudahnya dibanding kekayaan dalam bentuk materi. Wah, ini salam kita bagi, kita ratakan, Bung. Dan kita ingin berbicara tentang yang mulia Presiden Prabowo. Wah, itu Bung, ya sebutannya begitulah. Yang mulia Presiden Prabowo. Presiden yang banyak sekali maunya, ya maunya, bukan programnya, banyak sekali kemauannya. Mau ini, mau semuanya itu mau. Dan tidak punya fokus, tidak punya program, itu celaka muncit. Kalau seorang kepala pemerintahan banyak maunya, tapi tidak punya fokus, tidak punya program, ya itu ya begitu. Tandanya apa? Oh, tandanya pidato, Bung. Pidato, seneng banget dia pidato. Kita sudah kritik dari dulu, jangan pidato yang mulia. Ndoro Prabowo, jangan pidato. Pidato tidak pernah menyelesaikan masalah ruwet dalam kehidupan masyarakat. Pidatomu tidak ada kiblatnya apa-apa. Malah pidatomu itu pidato yang muspro. Muspro itu yang mubadir. Mubadirnya mubadir. Uselessnya useless. Wah, kurang apa, Bung? Mubadir useless. No use. No important context at all. Ngapain, Bung? Pidato. Kalau pidatonya itu bisa menjadi buku, menjadi teori, ya mungkin dari sudut itu. Tapi pidatonya, ya. Mengapa tidak berpikir tentang fokus, mengambil 1-2 fokus untuk masa 5 tahun, tapi itu tertata. Pidato, Bung, kalau soal pidato, waduh, Masya Allah. Kita ini punya ustadz di macam-macam masjid itu khotbah. Pengajian. Dan kelompok emak-emak yang nanya majelis taklim. Berteriak, talabul ilmi faridatun alal muslimin wal muslimat. Ngomong tentang kewajiban mencari ilmu. Pandai semua pidato, Bung. Pandai. Jadi presiden ingin bersaing dengan mak-mak dalam hal pidato. Kalah. Nah, kalau presiden kalah sama mak-mak, ya gimana presiden saing sama ustadz? Ya ustadz ahli pidato, ahli khotbah, dan konten moralnya
sebagai dakwah. Yang Mulia Prabowo punya moral konten dalam pidato-pidatonya, spiritual konten dalam apa yang diomongkan, enggak ada. Kalah. Jadi sadarlah, kalau sekedar pidato saja kalah. Lalu presiden mesti apa? Yang tidak usah pidato, Bung. Presiden jadi ada kepala pemerintahan. Memimpin urusan teknis itu diperlukan bahasa teknis. Diperlukan apa yang namanya dalam bahasa yang membuat termul-termul nggak paham, technical know-how. Technical know-how, gimana lu nerjemahin technical know-how? Kan ruwet itu kan, termul ruwet. Nah, kalau tidak punya technical know-how, tidak punya keterampilan yang namanya technical skill dalam menangani perkara-perkara teknis. Kan presiden itu punya pembantu-pembantu yang namanya para teknokrat dalam aneka macam bidang. Ahli-ahli yang namanya teknokrat itu manfaatkan. Panggil dan suruh kerja, jangan dikhotbahi. Rakyat itu sudah kebanyakan khotbah, Bung, di masjid. Yang di gereja sudah banyak khotbah. Jadi presiden khotbah lagi begitu sering dalam semua peristiwa khotbah. Ya, saya nyebutnya khotbah lah, bukan pidato. Dan tahu, Bung, kalau presiden yang pidato itu kan bukan seminar, Bung. Kalau seminar boleh didebat, kalau seminar boleh dites. Kalau presiden yang pidato ya khotbah. Tidak perlu membuat suatu public accountability, bersedia dikritik, bersedia dilihat kekurangannya. Enggak, kalau presiden pidato ya pidato. Woi, rakyat Indonesia, waduh lah. Bung, capek aku dengar presiden pidato. Sejak kecil saya itu hidup mendengar pidato. Bung, ingat nggak kalau Anda itu orang sekolah, tiap hari Senin itu kan ada upacara bendera. Pasti kepala sekolah itu pidato, Bung. Anak-anak, mumpung kalian masih sangat muda, jembar kalangane, padang rembulane. Bung, momentum kalian masih sangat luas, ada terang benderang dalam hidup, maka pikirkan masa depanmu. Itu diulang-ulang, Bung. Pidato kayak gitu dari SD sampai SMA, itu upacara bendera itu pidato normatif begitu ya, kita dengerin lah karena kita murid. Tapi kalau di bawah udah ada pidato begitu, ada khotbah yang juga pidato, ada majelis taklim mak-mak ya pidato, ada urusan ketua RT mengadakan pertemuan dengan anggota RT pun gayanya pidato. Bung, apakah kita mengira hidup bisa diselesaikan melalui pidato? Tidak. Jawab tidak. Dan banyak pidato yang tidak ada gunanya. Wabil khusus pidatonya yang mulia Presiden Prabowo tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, sama sekali tidak ada gunanya. Karena Presiden diminta berbicara dan diminta bertindak, bukan berbicara. Bertindak teknis, mengoperasikan program-program teknis dengan sekali lagi technical know-how. Ditambah dengan sendirinya basis spiritual konten. Jelas, Bung, nggak bisa itu. Kalau sekarang Presiden Prabowo pidato, rakyat tidak membutuhkan ingin kaya raya, rakyat tidak pernah membayangkan dirinya kaya. Bung, apa gunanya seorang presiden memasuki wilayah psikologi massa rakyatnya? Itu wilayah psikologi massa. Kalau
gambaran psikologi massa milik rakyatnya belum komplit, itu namanya kesadaran spiritual rakyatnya. Kemampuan rakyat untuk memandang hidup dengan cara sederhana. Itu wilayah kedaulatan jiwa rakyat, kedaulatan spiritual rakyat, kedaulatan sosial rakyat. Ngapain presiden memasuki wilayah itu? Kalau presiden seorang filsuf, boleh lalu merumuskan rakyat Indonesia itu begini. Tapi presiden kurang kerjaan, Bung. Memasuki wilayah kesadaran rakyat. Ini perkara fundamental sekali. Wilayah kesadaran rakyat biarkan menjadi miliknya rakyat. Yang ingin menjadi milik rakyat tetapi jauh dari jangkauan dan rakyat tidak mampu menjangkau, lakukan itu. Dekatkan jangkauan rakyat. Dekatkan public service. Jangan di istana. Presiden itu janganlah tidur di istana, ngopi di istana, lalu pidato. Enggak. Presiden itu pergilah ke tingkat RT, ketemu RW, ketemu rakyat. Presiden hilang dari istana, itu tidak ada celahnya, tidak ada kritiknya yang mampu mengkritik. Hilang dari istana tapi eksis di hati rakyat. Keren nggak, Bung? Dan saya bukan orang yang bangga dengan kata-kata. Saya mengatakan presiden boleh hilang dari istana asal berada di dalam jiwa rakyat. Itu saya mengemukakannya bukan sebagai kata-kata, bukan sesuatu yang saya harapkan menjadi quote untuk omongan kosong. Presiden hilang dari istana, ada di hati rakyat. Itu artinya presiden itu ibaratnya, Bung, memanggul pelayanan publik itu kepada rakyat. Oh, pelayan publik didekatkan. Sono yang paling pinggir, dekati mereka, dekatkan public service itu ke sana. Layani ke sana. Mintalah Menteri Sosial melakukan pelayanan itu, mintalah menteri-menteri teknis. Tapi jangan menipu seperti si Bahlul. Pak Presiden, lampu di Sumatera ini sebentar lagi menyala, itu tidak ada problem. Ternyata problem serius. Oh, tempeleng, Bung. Presiden harus menempeleng menteri semacam itu di depan publik. Tempeleng. Bukan tempeleng dengan kata, tempeleng betulan. Seperti gayanya Bang Ali tempo hari. Bang Ali itu keren, Bung. Bang Ali, angkatan laut gagah ganteng. Di jalan, Bung, Bang Ali mau ke kantor, itu ada KKO ngebut-ngebut di jalanan. Bang Ali turun, di stop dan ditempeleng, Bung. Karena KKO dan Bang Ali adalah bosnya KKO. Ditempeleng itu KKO sampai gelayaran itu dan ditanya, "Hei, kamu tahu aku siapa?" Gitu, Bung. "Kamu tahu aku siapa?" Maksudnya, gua ini pimpinan lo. Lo anak KKO, gue pimpinannya KKO. Lo jelalatan di jalan, melakukan tindakan pengebutan yang mempermalukan KKO. Ya gue sebagai bos KKO malulah. Apakah Presiden Prabowo punya satu kiblat rohani semacam itu? Bung, itu kiblat rohani yang diterjemahkan dalam tindakan politik. Bung, itu keindahan bahasa langit yang diterjemahkan menjadi keindahan bahasa bumi. Bang Ali mampu melakukan itu. Presiden Prabowo, pidato, Bung, pidato. Selalu ngomong, saya tahu. Oh, ini ada koruptor. Ya nggak usah ngomong tahu. Memang sewajibnya tahu. Dan tidak usah sesumbar, oh saya punya alat, saya punya teknologi yang bisa mendeteksi kekayaan para koruptor yang disimpan di
apa namanya, bawah tanah, itu ada teknologinya. Bung, teknologi itu penting tapi nggak penting. Yang penting apa, Bung? Jiwamu. Jiwamu sebagai pemimpin itu punya kemampuan, punya niat, punya minat, punya nawaitu menegakkan keadilan. Teknologi itu alat pembantu, yang penting jiwamu, bukan teknologi yang kau bangga-banggakan. Rakyat di zaman seperti ini udah paham segala teknologi luar yang punya ini. Kita paham, jangan dikabari kita bahwa presiden punya teknologi tapi nganggur. Teknologi nganggur, metekur, karatan, busuk di kantor, buat apa? Jangan banggakan teknologi, banggakanlah jiwamu, banggakanlah programatikmu, banggakanlah pendekatan-pendekatanmu yang memberi rakyat kesempatan hidup secara ekonomi berkecukupan, secara sosial hidupnya baik-baik di bawah kontrol ideologi. Ya begitu, teknologi, bangga teknologi adalah Bung. Itu orang kampung pun tidak terpesona mendengar presiden punya teknologi. Orang-orang kampung enggak usah sekolah-sekolah, tidak bangga melihat presiden memasuki wilayah kesadaran spiritual, kesadaran politik, kesadaran moral, kesadaran sosial, bahwa rakyat memang prinsipnya hidup dalam simplemente, hidup sederhana, tidak ingin mewah. Itu biar miliknya rakyat. Ngapain presiden ngurusi hal kayak gitu? Memang presiden bisa menghayati. Hidup presiden kan hidup di Jakarta dari kalangan keluarga atas, nggak pernah bersentuhan dengan rakyat. Presiden nggak tahu bau keringat rakyat, bau keringat rakyat yang menderita seperti apa. Presiden tidak tahu apa jerit rakyat ketika bensin seperti sekarang itu naik, harga-harga naik, segala rupa naik, dan dolar naik, malah presiden ngomong kosong, rakyat desa ndak butuh dolar. Wah, Bung, sekali lagi presiden is not supposed untuk berpidato. He's supposed to do anything technical untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jangan pidato. Pidato tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Begitu ya, Bung. Begitu ya, Bung. Salam dari TV Anak Bangsa dengan konten yang penuh komitmen, penuh rasa kecewa dan kemarahan. Salam penuh kekecewaan dan penuh komitmen politik yang mengandung kemarahan. Bung, marah itu mulia. Marah itu mulia dalam situasi seperti itu. Kalau dalam situasi seperti yang Anda tidak marah, Anda bukan warga negara yang baik. Anda bukan warga negara yang bisa disebut committed nationalist, yang bisa disebut committed intelektual. Bukan. Anda entah apa namanya. Salam dari TV Anak Bangsa.